Oke, di sini kita akan bahas kisi-kisi untuk ujian akhir semester ganjil. Nomor 1, nilai dari 9 pangkat min 2 adalah pastikan kalau kita tahu konsepnya adalah A pangkat min B adalah 1 per A pangkat B. Jadi 9 pangkat min 2 adalah 1 per 9 pangkat 2. 1 per 9 kali 9 sama dengan 1 per 81. Jawabannya ya C. Bentuk sederhana dari 8A per 3B dikali B pangkat 4 per 2A pangkat 3. Berarti kita kelompokin ya. 8 per 3 kali 2 dikali A per A pangkat 3 dikali, ini A ya, A pangkat 1 berarti, kali B pangkat 4 per B pangkat 4 per B. Pastikan kita tahu bahwa A pangkat B dibagi A pangkat C artinya A pangkat B dikurang C. Berarti ini 1, ini 4 per 3 dikali A pangkat 1 kurang 3 dikali B pangkat ini 4 kurang 1. 4 per 3 dikali A pangkat min 2 dikali B pangkat 3 sama dengan ini, karena A pangkat min 2 kita ke bawahin ya, 4 per 3 B pangkat 3 ini A pangkat 2, biar pangkatnya positif kita ke bawahin. Berarti jawabannya B. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dipangkatin 4 dibagi 2 pangkat 5. Ingat A pangkat B dikali A pangkat C artinya A pangkat B ditambah C. A pangkat B dibagi A pangkat C artinya A pangkat B kurang C. A pangkat B dipangkatin C artinya A pangkat B kali C. Berarti kita kerjain ini dulu ya. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 kali 4 dibagi 2 pangkat 5. Artinya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 8 ditambah 12 dikurang 5. 2 pangkat 20 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 15. Nomor 4, hasil dari 8 pangkat 1 per 3 pangkat 5. Sama kayak tadi ya, 8 pangkat 1 per 3 dikali 5 jadinya 8 pangkat 5 per 3. Nah 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Dipangkatin 5 per 3 jadinya 2 pangkat 3 dikali 5 per 3. Coret-coret jadinya 2 pangkat 5 yaitu adalah 32. Nomor 5, penulisan notasi ilmiah yang benar untuk bilangan 125 juta. Berarti ini di sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1,25 kali 10 pangkat 8. Virus yang berukuran paling kecil adalah virus polio. Panjang tubuhnya 25 nanometer. Notasi ilmiah dari panjang tubuh virus polio adalah 25 nanometer itu sama dengan dari nano ke meter itu ada 25 kali 10 pangkat min 9 meter. Tapi kan kita maunya 0,5 ya. Berarti dia 2,5 kali 10 pangkat min 1. Jadi 25 ini kita ubah jadi kan harus 2,5. 2,5 kali 10 pangkat min 10 pangkat 1. Ya, 25 itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 9. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 1 dikurang 9 berarti 2,5 kali 10 pangkat min 8.
Bentuk sederhana dari 6 akar 2 ditambah 50 dikurang 3 akar 72. Nah, berarti yang kuncinya di sini nih. 6 akar 2 ditambah 50 itu 25 kali 2, terus dikurang 3 dikali 72 itu 36 kali 2. Berarti 6 akar 2 ditambah akar 25 jadi keluar 5 akar 2 dikurang 3 dikali akar 36 itu 6 akar 2. 6 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 18 akar 2. Berarti 6 tambah 5 11 akar 2 dikurang 18 akar 2 jadinya min 7 akar 2. Ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih nentuin akar 50, bisa begini ya. 50 dibagi 2, 25 dibagi 5, 5 1. Berarti ini kan yang sama. Berarti yang di luar adalah 5, yang di dalam adalah 2. Terus untuk 72 dibagi 2 dengan bilangan prima ya. 36 dibagi 2 lagi 18 dibagi 2 lagi 9, sekarang dibagi 3. Nah, ini sepasang berarti 2, ini sepasang 3. Nah, yang gak punya pasangan 2 kali 3 berarti 6 akar 2, ya kan? Itu boleh begitu ya. Terus bentuk sederhana dari 20 per akar 5. Berarti kita rasionalkan akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Jadinya 20 akar 5, akar 5 kali akar 5 jadi 5. Ini coret, ini 4. Jadinya 4 akar 5. Bentuk sederhana dari 5 per 5 tambah akar 3, 5 per 5 ditambah akar 3, kita rasionalkan berarti dengan beda tanda. Kalau tambah berarti lawannya kurang, akar 3 per 5 kurang akar 3. Berarti 5 kali 5 min akar 3 per 5 ditambah akar 3 dikali 5 dikurang akar 3. Berarti ini dari sini ini ke sini ya. Terus 5 dikali 5 min akar 3 per 5 kali 5 25 akar 3 pas kali min akar 3 kali akar 3 3. Berarti 5 ini dikaliin 25 min 5 akar 3 per 22. Berarti yang A ya. 10. Jika 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32, maka nilai X yang tepat adalah, nah ini dulu pokoknya 2, ini 32. Berarti kita harus samain 2 pangkat 3x min 1. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Karena sudah sama berarti kita samain pangkatnya. 3x min 1 sama 3x sama dengan 5 ditambah 1, 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nomor 11, nilai A, B, C berturut-turut dari persamaan kuadrat berikut. A-nya 2, B-nya min 5, C-nya min 12. Akar-akar dari persamaan 9x kuadrat min 72 adalah 9x kuadrat. Nah, 9 sama 72 sama-sama bisa dibagi 9 ya. Berarti 9 kali x kali x. Ini 9 kali 8 kali x sama dengan 0. Yang sama adalah 9 sama x. Berarti 9x x min 8 sama dengan 0. Berarti 9x sama dengan 0, x sama dengan 0 dibagi 9, x sama dengan 0, x min 8 sama dengan 0,
akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 25. Nah, ini sama-sama bilangan kuadrat. Jadi 2x dikuadratin dikurang 5 kuadrat. Ingat, a kuadrat min b kuadrat sama dengan a ditambah b a min b. Berarti ini 2x ditambah 5, 2x dikurang 5 sama dengan 0. Berarti 2x tambah 5 sama dengan 0, 2x sama dengan min 5, x sama dengan min 5 per 2. Terus 2x min 5 sama dengan 0, 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Berarti jawabannya yang B. 14. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x min 15 adalah a-nya 1, b-nya 2, c-nya min 15. Berarti ac-nya min 15, berapa yang dikaliin hasilnya min 15, kalau ditambah hasilnya 2. 5 sama min 3 ya. Berarti x tambah 5, x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5, ini x sama dengan 3. Berarti C. 15. Berdasarkan diskriminannya, jenis persamaan kuadrat 9x kuadrat min 6x tambah 1 sama dengan 0 adalah, berarti kita cari diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac, b-nya adalah min 6 kuadrat min 4 kali 9 kali 1, min 6 kuadrat 36, min 4 kali 9 min 36 sama dengan 0. Berarti ini real kembar. Real berbeda tuh ini kalau D-nya lebih dari 0 ya, real berbeda. Imajiner kalau D-nya kurang dari 0, tidak memiliki akar ya kalau tidak bukan persamaan kuadrat ya. Nilai x1 tambah x2 dari persamaan x kuadrat min 15x tambah 14 adalah x1 ditambah x2 itu adalah min b per a. Berarti min 15 per 1, jadinya 15. Nilai x1 kali x2 itu adalah c per a, berarti 4 per 2. Terus 18. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x ditambah 12 sama dengan 0 adalah m dan n. Nilai 1/m ditambah 1/n adalah sama, kita cari dulu m1, m ditambah n-nya dulu. Kalau jadi jumlah berarti min b per a, berarti min 4 per 1 jadinya 4, m kali n itu adalah c per a, 12 per 1 jadinya 12. Berarti 1/m ditambah 1/n, kita samakan penyebutnya jadi m kali n. Di sini n ditambah m. N ditambah m boleh m tambah n ya. 4 per 12. Berarti kita sama-sama bagi 4 jadinya 1/3. 19. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar min 1 dan 6 adalah, berarti kalau min 1 di sini jadi x plus 6, x plus 1, ini jadi x min 6. Jadinya x plus 1 dikali x min 6 sama dengan x kuadrat min 6x plus x min 6. Berarti
berarti X kuadrat min 5X min 6. Jadi beda tanda ya, kalau ini min 1 berarti X plus 1, kalau 6 jadi X min 6. Oke, nomor 20. Pak Hendrik memiliki sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang. Lebar kebun 3 meter kurang dari panjangnya, berarti L sama dengan P kurang 3. Jika luasnya 28, maka ukuran panjang kebun tersebut adalah berarti panjang kali lebar sama dengan 28, berarti panjang dikali P kurang 3 sama dengan 28. P kuadrat min 3P sama dengan 28, P kuadrat min 3P min 28 sama dengan 0. Berarti kita cari A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 28. Min 28 berarti perkalian yang hasilnya min 28, penjumlahannya hasilnya min 3. 4 sama 7 sih ya. Berarti 4 sama 7, ini 4-nya yang minus 7. Jadi P plus 4, P min 7 sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 4, P sama dengan 7. Nah, berarti ambil yang positif. Jadi panjangnya adalah 7. Nilai fungsi fx sama dengan 6 ditambah 4x dikurang 2x kuadrat untuk x sama dengan 4 adalah, udah tinggal dimasukin 6 ditambah 4 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 kuadrat. 6 ditambah 4 kali 4 16 dikuadratin dulu ya, 2 kali 16. 6 ditambah 16 dikurang 16 kali 2 32, berarti 6 ditambah 16 22 dikurang 32 sama dengan min 10. Titik potong kurva dari fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 3x dengan sumbu y adalah berarti x-nya yang 0 ya. Berarti Y sama dengan min 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 6. Y sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 6. Y sama dengan min 6. Berarti titiknya 0, min 6. Titik potong kurva dengan sumbu X dari fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat tambah 5X min 6 adalah berarti ini Y-nya yang 0. Berarti Y sama dengan 0. X kuadrat tambah 5X min 6 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 6. Berarti ini min 6 kalau dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya 5. 3 sama 2 ya. Enggak. 6 sama 1. Ini min ya. Berarti X plus 6, X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 6, X sama dengan 1. Berarti ini titiknya min 6,0. Ini titiknya 1,0. 24. Koordinat titik puncak dari kurva fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 5. XP-nya min b per 2a. Berarti min 4 per 2 kali 1. 4 dibagi 2, 2.
YP-nya B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per min 4 kali 1. 16 dikurang 4 kali 5 20 min 4. Min 4 dibagi min 4 1 jadi 2,1. Nilai maksimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan minus kuadrat ditambah 4x min 1. Berarti yang ditanya YP. B kuadrat min 4AC per min 4A. 4 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 1 per min 4 kali min 1. 16 min 4 kali min 1 kali min 1 min 4 per 4. 16 dikurang 4 itu adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Persamaan sumbu simetri, berarti yang ditanya XP. Min B per 2A berarti min 6 per 2 kali 3 berarti min 6 per 6 min 1. Pada fungsi kuadrat x kuadrat tambah 4x tambah 3 jika dihitung nilai diskriminannya. Diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC berarti 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 16 dikurang berarti berapa nih? 16 kurang 12 berarti 4. Nah D-nya berarti lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 artinya memotong sumbu X di 2 titik. Ya, yang ini tuh menyinggung sumbu X kalau D-nya sama dengan 0. Ini juga D sama dengan 0. Tidak memotong sumbu X itu D kurang dari 0. Perhatikan gambar nilai A, B, dan C yang sesuai dengan grafik di atas adalah A-nya lebih dari 0 ya. A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah. Berarti A-nya kurang dari 0. Terbuka ke bawah artinya A kurang dari 0. Terus sekarang sumbu simetrinya ada di kanan. Sumbu simetri di kanan berarti sumbu simetri di kanan berarti A dan B beda tanda. Nah, karena A-nya kurang dari 0 berarti B-nya lebih dari 0. Terus C-nya ini C di atas sumbu X berarti C-nya lebih dari 0 berarti A kurang dari 0, B lebih yang D. A-nya ini salah ya. A-nya terbuka ke atas ya.
Sumbu simetri terletak di sebelah kanan sumbu X. Salah dong. Kalau kanan itu harus A dan B beda tanda. Nah, A-nya udah positif, B-nya masih positif, harusnya B-nya negatif. Memotong di sumbunya negatif, ini benar. Ini C-nya kan. C-nya kurang dari 0, berarti satu dan 3. Persamaan kurva fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini adalah, kita pertama punya titik 2,1 dan ini ya 0,5. Nah, 2,1 berarti XPYP titik puncak. Yang ini XY. Berarti kita pakai rumus Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Berarti Y-nya 5 sama dengan A kali 0 dikurang 2 kuadrat ditambah 1. 5 sama dengan A min 2 kuadrat ditambah 1. 5 sama dengan kuadratin dulu 4 ditambah 1. 5 sama dengan 4A ditambah 1. 5 kurang 1 sama dengan 4A. 4 sama dengan 4A. A sama dengan 4 bagi 4. A sama dengan 1. Berarti sekarang Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Y sama dengan 1, X nya tetap, min 2 kuadrat ditambah 1. Y sama dengan 1 dikali X min 2, X min 2 ditambah 1. 1 kali X min 2 jadinya X min 2 dikali X min 2 ditambah 1. Terus ini dikaliin ya. Terus Y sama dengan ini X kuadrat min 2X min 2X ditambah 4 tambah 1. Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 5. Nomor 31. Sapu tangan milik ibu berbentuk persegi dibuat dengan kain yang luasnya 441 cm persegi. Nah, persegi kan luas sama luas persegi sama dengan 441, ya kan? Berarti S kuadrat, rumus luas kan S kali S kuadrat sama dengan 441. S sama dengan akar dari 441. X sama dengan 21. Itu baru sisinya. Jadi ini 21, 21, 21, 21. Yang ditanyakan jika setiap pinggir pada sapu tangan yang akan dipasang renda-renda, berapakah panjang renda yang dibutuhkan? Panjang renda itu adalah kelilingnya, yaitu 4 kali S, yaitu 4 kali 21. Yaitu 84 cm. Tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 13x tambah 15. A-nya 2, B-nya 13, C-nya 15. Ini kali 30. Berarti kalau dikali hasilnya 30, kalau ditambah hasilnya 13. Berarti 3 kali 10 ya. Berarti ingat kepalanya 2. Berarti 2x ditambah
2x ditambah 3, 2x ditambah 10 sama dengan 0. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. 2x tambah 10 sama dengan 0, 2x min 10, berarti 2x sama dengan min 10 per 2. Berarti x sama dengan min 5. Jadi min 3 per 2 atau min 5. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2X tambah 7 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Oke, seperti biasa X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dulu. Berarti berapa nih? Min 2 per 1. Jadinya 2. X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti 7 per 1. Nah sekarang PK baru alfa ditambah beta. Nah alfanya adalah 2x1 ditambah 2x2, betanya 2x2 ya. Berarti ini sama-sama ada 2, duanya dikeluarin, x1 ditambah x2 jadinya 2, x1 tambah x2 nya dari sini kali 2 jadinya 4. Terus A kali B sama dengan 2x1 kali 2x2, berarti 2 kali 2 kali x1 kali x2 jadinya 4 kali x1 kali x2. X1 x2 nya tadi 7, 28. Nah berarti sekarang PK baru adalah rumusnya X kuadrat min alfa ditambah beta X ditambah alfa beta sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang hasil penjumlahan alfa dan tambah beta adalah 4. Jangan lupa X nya ditambah alfa betanya adalah 28. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik berikut ini. Ini berarti yang memotong sumbu X ya. Min 2,0, 3,0 sama 0,3. Ini yang X1 Y1, X2 Y2, ini XY ya. Berarti rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Y sama dengan 0 ditambah 2, 0 dikurang 3, 2 min 3 sama dengan 3 per min 6 sama dengan A, berarti min 1 per 2, A nya min 1 per 2. Y sama dengan A kali X min X1 per X min X2. Y sama dengan min 1 per 2 X min 2 X min 3, berarti Y sama dengan min 1 per 2. Dikaliin aja X kuadrat min 3x min 2x min 5x plus 6, berarti Y sama dengan min 1
1/2 x kuadrat plus 5/2 x min 3. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Roket tersebut mencapai tinggi h meter setelah 5 detik. Dirumuskan dengan persamaan HT sama dengan 400 min 5T kuadrat. Tentukanlah waktu yang menyebabkan tercapainya tinggi maksimum dan ketinggian. B kuadrat min 4AC min 4A. Ini A-nya min 5, B-nya 0, C-nya 400 ya. Sorry, ini salah ya, harusnya 400T ini. Berarti A-nya min 5, B-nya 400, C-nya yang 0 ya. Berarti ini 400 kuadrat dikurang 4 dikali min 5 dikali 0 per min 4 dikali A-nya min 5. 160.000 ya, per 20. 8.000 meter. Waktunya min B per 2A min 400 dibagi 2 kali min 5 min 400 per min 10. Berarti 40 detik. Oke, udah semua ya, semoga bisa dipahami.